bisa semua bisa. Nah, setelah minggu kemarin kita sudah melakukan ujian semester, kita melanjutkan materi perkuliahan pada pertemuan 9 dengan tema pembahasan yaitu resistor. Nah, resistor ini adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, resistor atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan hambatan atau tahanan biasanya disingkat dengan huruf R atau hambatan atau resistansi resistor itu dalam satuan ohm. Nah, bisa kita lihat gambar resistor. Kebetulan ini resistor tetap ya. Jadi ada 3 nanti jenis resistor. Nah, kemudian lambang resistor. Nah, ilustrasi resistor bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau di gambar A itu besar arus sebelum dipasang resistor misalkan 5 ampere. Sementara yang di B itu besar arus setelah dipasang resistor maka akan terhambat menjadi 2 ampere. Nah, ya awalnya tidak memakai resistor itu dia 5 ampere, setelah menggunakan resistor dia menjadi 2 ampere. Begitu juga di bawahnya ini kita bisa lihat sebelum dipasang resistor tegangan diterima lampu itu 12 volt. 12 volt. Nah, setelah dipasang resistor maka tegangan akan terbagi pada resistor 4 volt dan pada lampu 8 volt. Jadi kalau dijumlah 8 tambah 4 akan sama tegangannya menjadi 12 volt. Jadi angka-angka ini hanya merupakan pemisalan untuk memberikan penjelasan tentang sifat menghambat arus dan membagi tegangan pada resistor. Nah, jenis resistor, jadi karakternya itu dibagi 3 resistor. Pertama itu resistor tetap. Nah, dengan namanya saja kita sudah tahu itu resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Misalnya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Yang berarti resistor hanya dapat dioperasikan dengan daya maksimal sesuai dengan kemampuan dayanya yang tertulis atau tertera di badan resistornya. Ini sering kita lihat resistor tetap. Kemudian kedua, resistor variabel. Ini resistor yang nilainya dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Kemudian ada resistor khusus, itu resistor yang nilai hambatannya dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Misalnya kondisi itu antara lain perubahan intensitas cahaya, suhu, medan magnet, atau sebagainya. Nah, untuk kita ketahui resistor tetap itu dalam penulisannya itu terbagi 2, itu penulisan langsung dan penulisan dengan kode. Jadi satuan resistor itu kita sudah ketahui adalah ohm. Jadi semakin besar nilai hambatan maka arus yang dapat mengalir semakin kecil. Konsep resistor. Jadi semakin kecil nilai hambatan maka
arus yang dapat mengalir semakin besar. Jadi pada aplikasi di lapangan penulisannya itu terbagi dua, yaitu penulisan langsung pada badan resistor. Ini biasanya dilakukan pada resistor yang memiliki ukuran fisik yang besar. Kedua, penulisan dengan menggunakan kode warna dilakukan untuk resistor yang memiliki ukuran fisik yang kecil. Jadi semakin mudah dicetak dan mudah dibaca. Kelihatan di situ, yang di atas itu resistor dengan fisik besar, nilai hambatan ditulis langsung pada badannya. Itu 22 ohm atau 5 watt. Sementara yang di bawah itu resistor fisik kecil dengan kode warna. Nah, ini nanti kita akan melanjutkan dengan resistor, bacaannya. Resistor tetap. Resistor tetap terbagi ada 3 resistor 4 gelang warna, 5 gelang warna, dan 6 gelang warna. Jadi terdapat 4 gelang warna, ini mempunyai arti tersendiri. Ya, ada arti tersendiri dari warna-warna tersebut. Ya, misalnya warnanya ini adalah misalnya coklat. Itu arti warna resistor coklat ini itu 1. Ya. Kalau dia kuning itu 4. Kalau putih itu 9. Ya. Nah, ini adalah toleransinya. Kalau dia coklat emas, ya. Kalau emas, warna emas ini 5%. Jadi resistor tetap itu ada 4 gelang, 5 gelang, dan 6. Nah, kode warna terdapat pada resistor, misalnya di gelang 3 atau 4. Itu dimulai dengan warna pita gelap, itu lebih terang warna paling terang putih. Pertama, gelang pertama tidak berwarna hitam, emas, perak, atau tidak berwarna. Gelang terakhir itu adalah toleransi jarak. Pastinya lebih lebar dibanding dengan jarak gelang yang lain. Nanti kelihatan ya, sebelah kanannya. Gelang pertama dibuat lebih lebar daripada yang lain apabila spasi antara gelang jaraknya sama. Nah, jadi ada urutan pita, kemudian warna pita. Kalau pertama itu nilai digit pertama, kedua nilai digit kedua, 3 faktor pengalih, dan 4 toleransi. Nah, misalnya ada resistor dengan warna tertentu, misalnya warna merah, ungu, kemudian orange, dan emas. Itu kalau merah itu awalnya itu berarti 2, ya. 2. Kalau dia ungu, misalnya warna merah, warnanya itu ungu, itu berarti 7. Sementara O atau orange, warna orange itu dari sebelah kiri yang kita lihat 3, sementara emas itu 5%. Jadi ditulis 27 00 ohm, jadi 1000. Berarti 27 kilo ohm nilai hambatannya.
Sebagai warna, makin besar bentuk resistor, maka besar pula daya resistor. Dan semakin besar nilai daya resistor, makin tinggi suhu yang bisa diterima resistor tersebut. Jadi resistor bahan gulung kawat pasti lebih besar bentuk dan nilai dayanya dibanding resistor dengan bahan karbon. Nah, di resistor ada nilai toleransi. Apa itu? Nilai toleransi merupakan representasi penyimpangan yang dapat terjadi dari nilai hambatan ideal. Jadi jika pabrik bermaksud membuat resistor dengan hambatan 10 kilo ohm, tentu hasil resistor yang dibuat tidak sempurna bernilai 10 kilo ohm. Akan ada penyimpangan nilai karena tidak sempurna bahan atau proses pembuatannya. Nah, penyimpangan yang mungkin terjadi akan diinformasikan kepada para pembeli oleh pabrik dengan menuliskan nilai toleransi pada resistor tersebut. Ya, di dalam resistor itu biasa ada lambang warna dengan jarak spasi yang jauh, nilai toleransinya. Nah, cara menghitung resistor 5 gelang. Kita coba lihat. Ini resistornya ada 5 gelang. Itu gelang pertama itu adalah hijau. Nah, kalau hijau itu 5, kemudian biru itu ya. Biru 6, kuning 4, merah itu 2. Nah, emas nilai toleransinya adalah 5%. Nah, itu dia. Jadi pita pertama itu hijau itu sama dengan 5. Itu nilai digit keduanya. Pita kedua hitam 0. Ya. Bukan biru ya. Hitam 0, kuning 4, kemudian merah itu 2, atau faktor pengalinya 2 digit berarti. Nah, emas itu 5% toleransi ya. 4 kali 100 tambah 5%, 504 yang ditambah di sini ya. Nah, karena pitanya merah itu toleransi 2 digit 100. Ya. Lebih kurang 5%. Berarti 5% kali 50.400, hasilnya dikurangi. Jadi hasil maksimumnya 52, minimumnya adalah 47,8. Nah, itulah cara menghitung nilai pada resistor. Nah, kita coba lihat cara menghitung yang 6 gelang. Nah, 6 gelang. Ya, kita lihat pita pertama itu ungu, itu nilainya adalah 7. Sementara untuk hijau itu 5. Dan kuning itu 4. Keempat itu coklat, itu 10 faktor pengali. Coklat itu 1, berarti 1 itu 10. Jadi kalau 2 tadi 100. Nah, kita kelima itu coklat juga, berarti toleransinya itu 1%. Nah, kita keenam merah itu 50 ppm atau koefisien temperaturnya. Nah, kita keenam itu temperatur. Jadi itu 754 ya. Kali 10 lebih
kurang 1% toleransi, berarti 504 100 tambah 5%, 50 ppm. Jadi R maksimumnya itu 7.615,4 ohm, sementara minimumnya itu 7.464,6 ohm dengan koefisien temperatur 5 ppm. Nah, ini untuk resistor tetap, pembahasan dengan menghitung gelang-gelangnya. Kemudian kita masuk resistor variabel. Resistor variabel adalah resistor yang nilai hambatannya dapat diubah sesuai dengan keinginan atau keperluan. Nah, simbolnya seperti ini ya. Jadi ada 3 jenis resistor variabel yang sering dijumpai. Pertama itu adalah tripod, kedua potensio geser, kemudian potensio putar. Nah, kalau tripod ini resistor variabel yang nilai hambatannya dapat diubah dengan menggunakan obeng atau peralatan khusus. Biasanya dipakai untuk penyetelan dalam pada peralatan listrik. Potensio geser ini resistor variabel yang nilai hambatannya dapat diubah dengan menggeser tombolnya. Nah, itu ada tombolnya, tinggal digeser saja. Kemudian potensio putar itu resistor variabel yang nilai hambatannya dapat diubah dengan memutar tombol. Nah, potensio geser potensio geser dan potensio putar biasanya dipakai untuk penyetelan dari luar sebuah peralatan listrik, misalnya mengatur volume, nada bass, nada treble, balance, dan lain-lain. Nah, bentuk resistor variabel sangat variatif ya modelnya, tapi prinsip kerjanya sama. Itu biasa bisa kita lihat di peralatan tape ya. Ada dia amplifier equalizer itu tinggal memutar saja atau menggeser tombol kita merubah nada musik. Nah, kita masuk potensio khusus, itu resistor variabel khusus adalah resistor yang nilai hambatannya dapat berubah berdasarkan kondisi tertentu. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, jenisnya potensio khusus atau resistor khusus ya, ada namanya LDR atau light dependent resistor. Resistor yang nilai hambatannya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Nah, biasanya namanya sensor cahaya. Nah, sifat LDR ini semakin banyak intensitas cahaya yang masuk, maka hambatannya itu semakin kecil. Semakin kecil intensitas cahaya yang masuk, maka hambatannya semakin besar. Jadi kalau dia gelap, ya hambatannya besar. Intensitas cahaya masuk, hambatan kecil. Nah, contoh penggunaan LDR ini pertama bisa kita lihat di lampu jalan atau pada alat foto kamera. Ya, handphone itu punya kamera, ada cahayanya itu. Nah, kalau lampu penerangan jalan itu sensor LDR-nya untuk menangkap cahaya matahari, siang maka lampu mati, malam maka lampu hidup. Kalau alat foto itu sensor LDR untuk memberi indikasi kepada pemakai perlu atau tidak untuk memakai blitz. Nah, blitznya. Kemudian masuk jenis yang kedua itu NTC atau negatif temperatur koefisien. Nah, ini kadang dinamakan termistor.
Nah, transistor adalah resistor yang nilai hambatannya bergantung pada suhu. Nah, sifat NTC ini jika suhu naik maka nilai hambatannya akan mengecil. Jika suhu turun nilai hambatannya besar. Nah, ya. Ketiga itu PTC atau positive temperature coefficient. Nah, PTC ini memiliki kesamaan karakter dengan NTC, yaitu hambatan variabel yang nilainya berubah berdasarkan suhu. Tapi PTC memiliki sifat yang berbeda dengan NTC. Sifat PTC itu suhu naik, maka nilai hambatannya besar. Jadi sebanding suhu turun, maka nilai hambatannya mengecil. Nah, itu kebalikan dari NTC. Nah, contoh penggunaan PTC atau ETC itu pertama alarm kebakaran, proteksi panas pada mesin, ya, pengukur suhu pada peralatan, dan lain-lain. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-9 ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah satu kata. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.